langsung jadi E. Mungkin dong gurunya aja kalah pinter jadi E+. Udah kalah gurunya. Makanya urapan itu sisinya mengubah. Nah, banyak orang yang diurapi dengan urapan Allah bisa menyatakan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau urapannya Tuhan turun, orang itu bisa buat apa aja. Masalahnya sekarang ini banyak orang tidak pernah nge. Kenapa? Justru yang membuat segala sesuatu yang berubah itu urapan bukan dia. Saya ulang ini ya. Yang membuat berubah segala sesuatu itu apa? Urapannya. Yang datangnya dari mana? Dari Allah. Nah, makanya kalau saudara di Alkitab, saudara baca di dalam Keluaran 30 ayat 31 sampai 33. Nah, ini yang banyak terjadi nih, ya. Keluaran 30 ya, Keluaran 30 31 sampai 33. Nah, saya ingin sedikit demi sedikit Keluaran 30. Nah, ini tentang urapan ya. Jadi saya ngasih tahu bagaimana. Keluaran 30. Saudara sudah ketemu ayat 31. Nah, ini yang sering kali yang ada di dalam pemikirannya kita, saudara ya. Nah, banyak orang tidak mengerti hal ini. Nah, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu temurun. Judul perikopnya mengenai minyak urapan yang kudus. Dengerin saudara ya. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu apa? Nih, jadi tidak apa? Boleh dilakukan secara sembarangan. Oke? Dan janganlah kau tadi tidak boleh disedih. Kedua, kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Mu itu kita, personalnya orang, betul? Bukan bendanya minyak. Ngerti maksud saya? Karena orang itu dikatakan adalah haruslah itu kudus bagimu, ya. Orang yang menyampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhkannya pada badan orang awam haruslah. Jadi urapan Tuhan itu artinya yang jatuh ke minyak itu tidak boleh dibuat sembarangan. Gitu ya saudara ya. Nah, tapi banyak orang salah kaprah saudara. Banyak orang menggunakan situasi ini. Kalau terjadi sesuatu selalu ditujukan kepada bendanya, bukan urapannya. Misalkan, contoh minyak. Wah, dikasih minyak dari ujung rambut sampai bawah kaki. Misalkan sembuh. Udah sembuh nih ya. Orang berkata apa? Minyaknya. Lalu dibilang minyak urapannya. Padahal Tuhan itu tidak pernah, dengar ya, Tuhan itu tidak pernah bekerja pada benda yang mati. Tuhan itu selalu bekerja pada benda yang hidup. Saya ulang ya. Tuhan itu tidak pernah bekerja kepada benda yang mati. Dia selalu bekerja kepada benda yang hidup. Kenapa kok benda yang hidup? Ini saudara ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara ngerti arti iman, iman itu pengertiannya adalah pengertian kita. Arti iman itu sesungguhnya pengertian kita tentang siapa? Tuhan. Kalau saudara hanya percaya tapi saudara tidak melakukan, bisa terjadi? Enggak nanti. Berarti kan oknumnya hidup, bukan mati. Kalau benda itu tidak ada yang menggerakkan, nggak ada yang doain, benda itu bisa jadi urapan nggak? Nggak ada. Karena harus ada yang menggerakkan. Nah, contohnya tadi minyak, saudara. Minyak itu akan penuh kuasa. Bukan saya against minyak. Tidak, kita pun juga pakai minyak. Tapi satu hal yang saya bilang, minyak itu tidak akan pernah terjadi sesuatu kalau tidak ada orang yang menggerakin. Nah, orang itu disebut di ayat 30 tadi adalah kudus bagimu. Kalau saudara kudus, makanya Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang percaya diberinya kuasa. Waktu urapan itu turun atas kamu, kamu bukan hanya pegang minyak, pegang apa aja jadi. Karena arti urapan itu mengubah yang sulit jadi mudah.
Gitu ya, ngerti nggak? Makanya kenapa tongkat Musa juga bisa membelah laut Tiberias? Nah, coba saudara buka, benar nggak Musa? Keluaran 14 ayat 16. Nah, saudara harus ingat-ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah bekerja pada benda yang mati. Dia selalu bekerja pada benda yang hidup. Kenapa kadang-kala kalau saudara lihat kita sering doain kursinya, kan bendanya mati. Oh, gila ini. Supaya kursi itu bisa berubah jadi manusia. Oh kan gila. Kursi bisa berubah manusia supaya jiwa itu datang. Yang datangin siapa? Yang datangin siapa? Urapan yang dari Tuhan itu. Ngerti saudara ya? Kenapa? Yang datengin orang itu terus orang bisa duduk, bisa nangis. Kenapa? Hadirat Tuhan, urapan itu sudah ada di bangku. Jadi bukan suatu bendanya. Kursi ini kursi mati, benda mati. Dia tidak akan bisa berbuat apa aja kalau urapan Tuhan tidak akan ada di situ. Kalau urapan Tuhan ada di situ, itu luar biasa. Contohnya, nah ayat 4, Keluaran 14 ayat 16 tadi itu. Coba saya baca saya. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkat. Tuh, Musa disuruh apa? Angkat tongkat, terus Dan ulurkanlah tanganmu. disuruh ngulurkan tangannya, betul? Ke atas laut. Ke atas laut. Dan belahlah airnya. Dan belahlah airnya. Kalau tongkatnya itu didiamin, nggak ada di tangan Musa, bisa jadi sendiri. Nah, seperti itu namanya apa, dukun sihir. Begitu? Kan nggak ada, saudara. Tuhan itu bekerja kepada benda yang hidup, bukan bekerja pada benda yang mati. Kalau bekerja pada benda yang mati, tidak ada gunanya. Kenapa? Makanya Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa? Harus ada tindakannya, harus ada kegerakannya, harus ada langkahnya. Kalau sudah tidak ada langkahnya, saya beritahu buat saudara, tidak akan terjadi apa-apa. Makanya pengertian iman itu sesungguhnya pengertiannya kita akan Tuhan. Sejauh mana, sengerti mana, sampai di mana kita tahu siapa itu Tuhan. Kalau saudara mengerti hal ini, itu luar biasa. Makanya kalau terjadi apa-apa, contohnya ginilah. Seperti berkat ya saudara. Waktu dulu kita nggak punya apa-apa, saudara. Wah, rajin memberi. Betul kan ya? Tapi begitu kita diberkati luar biasa. Saya yakin nih, dulu yang rajin jadi pelit. Kenapa? Kita lebih condong kepada berkatnya. Tidak pernah nilai kepada sang pemberi. Jadi perubahan total. Karena dia pikir, gua sudah dapat enak, ngapain gua harus ngelakuin terus? Gua takut. Padahal yang memberikan itu datangnya dari Tuhan. Justru harusnya yang harus kita dengungkan, yang harus kita puja, yang harus kita puji siapa? Tuhannya, bukan berkatnya. Tapi begitu berkatnya nempel, kita mau buat apa-apa jadi takut. Itulah cara liciknya iblis. Iblis berkata, tuh udah diberkati, ngapain? Sudahlah cukup, nggak usah macam-macam kamu. Tapi lama-kelamaan sudah tidak akan melihat segala sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kau stop berhenti di situ. Kedua, Tuhan tidak bisa mempercayai kamu lebih. Karena you tidak bisa dipercaya. Makanya saya beritahu buat saudara malam hari ini, kau lihat tongkat itu bisa membelah laut. Bukan karena Musanya hebat, urapan Tuhan yang turun pada Musa. Kedua, Musanya sebagai penggerak. Ngerti ya saudara ya? Waktu kau menggerakkan, maka terjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau selama orang itu tidak benar di hadapan Tuhan,